Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan shadiqan wa 'amalan shalihan wa farajan ajila ya arhamar rahimin. Jamaah salat subuh Masjid Aminah yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita teruskan dengan saling nasihat-menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Harapan kita semoga niatan langkah baik kita akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Tidak lupa semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang pada akhirnya insyaallah akan melimpah kepada kita semuanya selaku umatnya. Amin ya mujibas sailin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bulan Ramadan merupakan syahrul Quran, bulannya Al-Quran, karena pada bulan Ramadan ini Allah turunkan kitab sucinya Al-Quranul Karim fi Lailatul Qadri, pada malam Al-Qadar, jumlatan wahidatan, secara sekaligus, minallahil mahfud ila baitil izzah fi samai dunya, dari lauhul mahfud ke baitul izzah yang ada di langit dunia. Thumma yanzilu mufarraqan minal baitil izzah ila qalbin nabi sallallahu alaihi wasallam limuddah 23 sanah. Kemudian setelah itu diturunkan secara bertahap dan berangsur dari Baitul Izzah ke hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rentang waktu kurang lebih 23 tahun. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itulah pada kesempatan kajian Islam tematik pagi hari ini kita akan angkat tema tentang akhlak pewaris Al-Quran. Bagaimana akhlak orang-orang yang diwarisi Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai landasan kita akan merujuk kepada firman Allah dalam surah Fatir yang artinya pencipta, ayat ke-32. Yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma awrathnal kitaba alladziina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kami wariskan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepada yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada yang bersegera melakukan kebajikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Jadi akhlak pewaris Al-Quran ada 3. Yang pertama adalah zalimu li nafsih, orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Kemudian yang kedua adalah muqtasid, golongan pertengahan, yaitu orang-orang yang kebaikannya sebanding dengan keburukannya. Dan yang ketiga adalah sabiqum bil khairati bi'nillah, orang-orang yang bersegera melakukan kebajikan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang banyak melakukan kebajikan-kebajikan dan jarang melakukan
perbuatan maksiat dan dosa. Terkait dengan 3 golongan pewaris Al-Quran di atas, maka Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan balasan yang akan diterima oleh masing-masing dari 3 golongan itu. Sementara ada juga sebagian ulama yang mengkategorikan golongan yang pertama, yaitu yang menganiaya diri mereka sendiri, termasuk golongan orang kafir. Ini pendapat daripada Mujahid dan Ibnu Abi Najih. Ada juga yang mengkategorikannya masuk ke dalam golongan orang-orang munafik, seperti pendapat daripada Malik, Qatadah, Al-Hasan dan lain sebagainya. Tetapi menurut Ibn Katsir bahwa pendapat yang lebih benar adalah bahwa golongan pertama, golongan yang menganiaya diri mereka sendiri dengan banyak melakukan kemaksiatan dan dosa, masih termasuk golongan kaum muslimin, tidak munafik apalagi kafir. Ini dikembalikan kepada nas ayat di atas. Karena meskipun mereka adalah orang-orang yang banyak melakukan kezaliman, mereka masih termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diwarisi Al-Qur'an. Karena Allah menyatakan, "Tsumma awrathna alladzina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Al-Qur'an kepada yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Salah satu di antaranya adalah golongan zalimul nafsi. Orang-orang yang banyak menganiaya diri mereka sendiri dengan banyak melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Juga dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan balasan yang diterima oleh masing-masing dari 3 golongan di atas tadi, di mana Nabi menjelaskan bahwa golongan yang ketiga yang senantiasa bersegera melakukan kebajikan dengan izin Allah, balasan mereka adalah yadkhulunal jannata bighairi hisab. Mereka akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Sementara golongan yang kedua, yang pertengahan, adalah yuhasabuna hisaban yasira. Mereka akan dihisab dengan hisab yang dimudahkan. Sementara golongan yang pertama, yang zalimul nafsih, mereka akan dihisab dengan hisab yang lama di padang mahsyar, namun pada akhirnya mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pendapat yang lebih kuat adalah bahwa golongan pertama masih termasuk dalam golongan kaum muslimin, bukan munafik apalagi kafir. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apakah seseorang itu akan masuk golongan pertama, kedua, ataukah ketiga? Ini tentu sangat erat kaitannya dengan kedekatannya dengan Al-Quranul Karim, keakrabannya dengan Al-Quranul Karim. Semakin akrab, semakin dekat dengan Al-Quran, insya Allah dia bisa masuk golongan yang ketiga. Semakin jauh, ya bisa masuk golongan yang pertama. Oleh karena itulah pada kesempatan pagi ini kita akan coba bahas bersama beberapa manhaj yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk lebih mengakrabkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Di mana manhaj yang pertama adalah dengan mendengarkan Al-Quranul Karim. Pada masa awal-awal dakwah Rasulullah SAW, banyak orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang masuk Islam setelah mereka mendengar Al-Quranul Karim. Jadi memperdengarkan Al-Quran itu diantara salah satu metode dakwah Rasulullah pada awal perkembangan Islam. Ya.
Kita ambil contoh misalnya kisah masuk Islamnya Umar ibn Khattab. Nabi pernah berdoa, Allahumma a'izzal islama bi ahadi umaraini. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan masuknya salah satu dari dua Umar. Pertama Umar ibn Khattab dengan Umar ibn Hisham, yaitu Abu Jahal. Dan ternyata hidayah Allah jatuhnya kepada Umar ibn Khattab, bukan Umar bin Hisham atau Abu Jahal. Dan penyebab masuk Islamnya Umar adalah setelah beliau mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh adiknya yang bernama Fatimah, surat Toha ayat 1-8 saja. Bayangkan, cuman 8 ayat pendek dari surat Toha itu bisa melunakkan hati Umar yang keras seperti batu. Yang kita tahu bagaimana kebencian Islam, kebencian Umar kepada Islam, kebencian Umar kepada orang-orang yang masuk Islam. Ternyata dengan 8 ayat pendek itu bisa meluluhkan hati Umar yang sangat keras sekali. Sehingga setelah itu dia minta diantar oleh adiknya ke kediaman Rasulullah. Lalu Umar menyatakan Islam, membaca 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Dan itu merupakan kekuatan yang luar biasa bagi perkembangan Islam. Ya, dengan masuknya Umar ke dalam agama Islam. Kalau pada waktu hijrah, para sahabat hijrah dengan sembunyi-sembunyi, maka Umar dengan terang-terangan melaksanakan hijrah dan berkata kepada orang-orang kafir, barang siapa yang ingin anaknya jadi yatim atau istrinya jadi janda, silahkan temui aku di balik bukit ini. Ditantang, ternyata tidak ada yang berani menghalangi Umar yang hijrah terang-terangan dari Makkah ke Madinah. Itulah keberanian Umar yang luar biasa. Dan masuk Islamnya Umar di antara penyebabnya adalah yang pertama merupakan salah satu doa Nabi SAW, Allahumma aizal Islam bi ahadi umaraini, dengan lantaran setelah dia mendengarkan bacaan surah Toha ayat 1-8 yang dilantunkan oleh adiknya yang bernama Fatimah. Jadi yang dimaksudkan dengan mendengarkan Quran di sini tidak hanya menikmati indahnya suara orang yang melantunkan Al-Quran. Lebih dari itu adalah memahami pesan yang ada pada setiap ayat yang didengarnya. Makanya Allah mengingatkan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adalah Rasulullah SAW termasuk orang yang suka mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh para sahabat-sahabatnya. Pernah suatu ketika beliau meminta kepada salah seorang sahabatnya, Abdullah ibnu Mas'ud, untuk membacakan Al-Quran buat dirinya. Kemudian Ibn Mas'ud mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah Quran dituruni kepada Anda? Kenapa Anda minta saya membacakannya untuk Anda? Nabi mengatakan, iya, saya ingin mendengarnya dari mulut orang lain. Maka mulailah Ibnu Mas'ud membaca ayat demi ayat, sehingga ketika sampai kepada surah An-Nisa ayat 41 yang berbunyi, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah jika kami datangkan dari setiap umat seorang saksi, yaitu seorang rasul, dan engkau Muhammad akan menjadi saksi atas mereka, atas umatmu.
Sampai di sini maka Rasulullah minta kepada Ibnu Mas'ud untuk menghentikan bacaannya. Dan dilihat oleh Ibnu Mas'ud, Rasulullah menundukkan kepalanya sambil meneteskan air mata. Karena beliau menyadari betapa beratnya tanggung jawab seorang Rasul. Karena besok Nabi kita Muhammad akan menjadi saksi atas kita semuanya selaku umatnya. Maka menyadari betapa beratnya beban seorang Nabi dan Rasul, Nabi sampai meneteskan air mata. Dan itulah gambaran para sahabat Rasulullah SAW ketika mereka membaca Al-Quran, banyak yang meneteskan air mata. Karena mereka paham dengan apa yang mereka baca, apa yang mereka dengar. Dan sikap mereka itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Yang artinya apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul yaitu Al-Quran, maka engkau melihat mata mereka meneteskan air mata dikarenakan kebenaran yang mereka ketahui. Itulah sikap Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya ketika membaca atau mendengarkan Al-Quranul Karim. Jadi itulah yang dimaksud dengan mendengarkan Al-Quranul Karim. Terkait dengan mendengarkan Al-Quran, ada tradisi nyawer terhadap orang yang baca Quran. Kalau jenengan bisa lihat di YouTube ya, sawer bacaan Quran itu akan banyak sekali, apalagi di Pakistan. Itu merupakan tradisi di Pakistan. Kalau orang baca Quran, bacanya bagus, kemudian disawer pakai uang. Bukan hanya penyanyi dangdut saja. Dan uangnya itu dilempar-lemparkan, ada di kepalanya, ada di sampingnya. Saya tidak tahu itu tradisi baik atau tidak. Nyawer orang yang baca Quran. Itu tradisi di Pakistan, silakan bisa dilihat di YouTube itu. Itu luar biasa itu. Dan mereka kagum dengan korek dari Indonesia karena bagus suaranya dan panjang nafasnya. Seperti korek misalnya Salman Amrillah, itu populer di Pakistan itu. Termasuk korek internasional. Ya, namanya Salman Amrillah. Itu kalau diundang di Pakistan disawer, uangnya itu seperti hujan itu, pada ngelimpari uang begitu. Kalau begitu kan mereka tidak memahami ayat yang mereka dengar. Cuman hanya menikmati indahnya suara itu. Mereka terkagum-kagum dengan suara yang bagus, nafasnya panjang. Kadang tidak memperhatikan pesan dari ayat yang didengarnya itu. Padahal bukan itu maksudnya. Memang kita suruh membaguskan Quran ketika membaca. Bahkan Nabi mengatakan, "Man lam yataghanna bil Quran falaysa minna." Barang siapa yang tidak membaguskan suaranya ketika membaca Quran, falaysa minna, dia bukan golongan kami. Artinya kita diperintah ketika membaca Quran mengeluarkan suara kita yang terbaik. Kadang kalau menyanyi diusahakan suaranya bagus, tapi kalau membaca Quran ala kadarnya. Padahal ini mengatakan begitu. Itu merupakan ancaman. Malam yataghanna bil Quran falaysa minna. Barang siapa yang tidak membaguskan suaranya ketika membaca Quran, falaysa minna, kata Nabi, dia bukan termasuk golongan kami. Dan semalam saya lihat YouTube menemukan saweran juga di Indonesia. Ini menurut saya satu bentuk pelecehan sebenarnya. Seorang korek dari Aceh kalau tidak salah, namanya Ustadz Rajif Pandi kalau tidak salah. Ketika diundang di sebuah hajatan, dia baca Quran, kemudian disawer, yang nyawer itu pakai uang 50 ribuan diselipkan di pecinya, muter ini. Jadi diselipkan di sini, muter ini semuanya sini uang 50 ribu nih. Ada yang dimasukkan di dalam kerah bajunya.
Kalau di Pakistan cuma digabur toh itu uangnya. Ini tidak, diselipkan. Di PC-nya muter itu. Dan yang dia baca adalah surah Al-Haqqah yang artinya hari kiamat. Dan dia bacanya bukan dalam kondisi merasa ketakutan karena itu kan bicara tentang kiamat. Tapi dengan nada yang sepertinya membuat orang pada tepuk tangan kemudian bersiul. Jadi seperti lihat konser jadinya. Itu para penontonnya itu pada tepuk tangan, pada bersiul, pada sorak-sorak, jingkrak-jingkrak itu. Nah, kalau begitu di mana letak kita memahami pesan pada ayat yang didengar? Jadi fokusnya itu nyawer, kemudian nikmati suaranya yang indah, bahkan itu pada tepuk tangan sama jingkrak-jingkrak itu. Jadi seperti nonton konser. Kalau boleh saya katakan itu pelecehan kepada Al-Quran. Padahal pesannya adalah agar kita memahami pesan pada setiap ayat yang kita dengar. Jadi itulah yang dimaksud dengan mendengarkan Al-Quranul Karim. Dan itu merupakan manhaj yang pertama. Adapun manhaj yang kedua adalah dengan membaca Al-Quranul Karim. Terkait dengan keutamaan membaca Al-Quran, kita sudah banyak mendengar hadis-hadisnya. Tinggal kita tertarik untuk mengamalkannya ataukah tidak, kan begitu. Di antaranya sabda Nabi, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah olehmu Al-Quran karena Al-Quran kelak akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Kalau kita merasa masih butuh syafaat, di antaranya syafaatul Quran, ya kita harus banyak membacanya agar kelak Quran memberikan syafaatnya kepada kita. Juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga sudah populer di telinga kita, yaitu man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya satu hasanah, dan satu hasanah akan dilipat gandakan menjadi 10. Kata Nabi, aku tidak menganggap alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya minimal kita akan dapat 30 hasanah ketika membaca alif lam mim. Bagaimana kalau satu surat Al-Baqarah? Bagaimana kalau 2 surat? Bagaimana kalau sampai khatam? 30 juz, tentunya banyak hasanah yang akan kita dapatkan. Pertanyaannya, berapakah sih jumlah huruf dalam Al-Quran itu? Al-Imam Asy-Syafi'i 12 abad yang lalu, ya, karena Al-Imam Asy-Syafi'i hidup antara tahun 150 sampai 204 Hijriah. Artinya 12 abad yang lalu beliau sudah menghitung berapa jumlah huruf dalam Al-Quran. Alifnya berapa, baknya berapa, taknya berapa, saknya berapa, sampai selesai. Di total ternyata jumlah hurufnya ada 1.027.000. Bayangkan, waktu itu belum ada kalkulator, ya, belum ada cipoa atau alat hitung yang lainnya, apalagi komputer. Dihitung manual oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka di antara gelarnya beliau dijuluki Nasirus Sunnah, penolong sunnah Rasulullah, itulah Al-Imam Asy-Syafi'i. Artinya apa? Kalau kita khatam sekali, berarti kita mengantongi 10.270.000 hasanah. Khatam sekali kita akan mengantongi hasanah sebanyak 10.270.000. Bagaimana kalau 2 kali khatam, 3 kali khatam? Tentunya lebih banyak hasanah yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi itulah diantara hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quranul Karim. Nah, dalam kaitannya dengan membaca Al-Quran itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, membaca Al-Quran masih dalam tahapan mengeja. Ini bagi yang masih belajar, yang belum lancar bacaannya. Ini merupakan tingkatan yang pertama. Meskipun merupakan tingkat yang terendah, tetapi memiliki keutamaan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi pernah bersabda, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang mahir dalam baca Quran kelak akan dikumpulkan dengan para malaikat yang mulia. Jadi kalau kita nanti ingin bergabung dengan para malaikat yang mulia, jadilah al-mahiru fil Quran, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Kemudian walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrun. Yatata'ta itu artinya terbata-bata, belum lancar. Jadi bagi orang yang masih terbata-bata, belum lancar dalam baca Quran, lahu ajron, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala membacanya dan pahala usaha dia agar bisa membaca dengan baik dan benar. Sebegitunya Allah menghargai jerih payah hambanya yang belajar agar bisa membaca dengan baik dan benar, akan diberikan 2 pahala. Tinggal mau ataukah tidak untuk melaksanakannya. Ya, itu adalah tingkatan yang pertama dalam membaca Al-Quran. Kemudian tingkatan yang kedua adalah membaca Al-Quran dengan tartil, ya, dalam rangka mengamalkan firman Allah, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran itu dengan tartil. Tartil artinya ya menerapkan hukum tajwid dan qiraah yang berlaku. Dan itu merupakan satu keharusan. Karena al-amru yaqtadi al-wujub. Konsekuensi dari sebuah perintah adalah kewajiban untuk melaksanakan perintah itu. Kalau Allah perintahkan baca Quran dengan tartil, ya kita harus berusaha bagaimana caranya bisa membaca Quran dengan tartil. Dengan menerapkan hukum tajwid dan qiraah yang berlaku, dan tidak ada kata terlambat untuk terus belajar. Apalagi sekarang kita bisa belajar dari banyak media, ya, banyak aplikasi yang menyediakan bagaimana caranya belajar tajwid. Tinggal kita mau buka ataukah tidak. Ya, dari YouTube juga banyak. Jadi yang ingin tahsin, memperbaiki kualitas bacaannya, sebetulnya banyak media, banyak cara yang bisa kita lakukan. Nah, terkait dengan hal ini maka Al-Imam Ibnul Jazri rahimahullah pernah mengatakan, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun wa man lam yujawidil Qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha ilaina wasala. Ya, artinya mengambil hukum tajwid dan menerapkannya dalam baca Al-Quran itu hatmun lazimun, satu keharusan yang tidak boleh tidak, harus. Barang siapa yang membacanya tidak dengan tajwid fahuwa athimu, maka dia berdosa. Mengapa? Karena Quran diturunkan dengan tajwid, sampai kepada kita pun dengan tajwid. Artinya kalau kita tidak tahu ini bacaan apa, apakah idhar, apakah idgham, apakah ikhfa atau iklab, tapi prakteknya betul, itu yang dikehendaki. Tetapi untuk bisa betul ya kita harus belajar itu. Ya, sehingga beda antara idhar yang jelas dengan idgham yang berdengung, kan begitu. Dengan ikhfa yang samar-samar, kan begitu. Dan itu perlu belajar, tidak bisa
cuman mendengarkan toh enggak bisa, itu harus belajar. Dan tadi saya katakan belum ada kata terlambat untuk terus belajar. Karena belajar itu apa? Minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari boyan sampai ke liang lahat kita ada kewajiban untuk terus belajar dan belajar. Ya. Jadi setelah dari mengeja kemudian lancar, perlu ditingkatkan penguasaan tajwidnya agar bacaannya betul-betul menjadi tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Tingkatan yang ketiga adalah membaca Al-Qur'an minimal mengetahui terjemahannya. Jadi yang sudah lancar dalam baca perlu ditingkatkan untuk baca juga terjemahannya, apalagi tafsirnya itu luar biasa. Ya. Karena ya maaf aja, saya yakin masih banyak kaum muslimin yang sampai dengan sekarang ini kadang tidak tahu terjemahan surat Al-Fatihah. Ya kan? Padahal dia baca sehari minimal 17 kali kalau sholat fardu. Belum lagi kalau tambah surat sunnah rawatibnya, berapa kali dia baca Al-Fatihah dalam sehari. Maka sangat ironis kalau sampai tidak tahu artinya. Padahal itu termasuk rukun qauli dalam sholat. Ya, jadi tolong minimal surat Fatihah lah. Kita harus tahu artinya itu, jangan sampai tidak itu. Karena itu merupakan dialog antara Allah dengan hambanya. Dan kalau kita tahu, itu akan bisa menambah kehusuan kita dalam sholat. Karena kalau imam baca Al-Fatihah, kita tahu apa artinya begitu. Ya, apalagi dilanjut dengan membaca terjemahan untuk surat-surat yang lainnya. Di sini ada masal ataupun perumpamaan yang diberikan oleh Iyas bin Muawiyah. Iyas bin Muawiyah mengatakan perumpamaan orang yang baca Quran yang tidak tahu artinya diibaratkan seperti satu kaum yang mendapatkan surat dari rajanya pada malam hari dan mereka tidak punya pelita, tidak punya lampu, sehingga mereka menerimanya dengan ketakutan dan tidak tahu apa isi surat dari rajanya itu. Ya, bisa jadi isinya perintah malah ditinggalkan, atau larangan malah dikerjakan. Ya karena dia tidak tahu apa isi surat dari rajanya itu. Sementara perumpamaan orang yang baca Quran dan dia tahu terjemahannya seperti kaum yang dapat surat dari rajanya meskipun di malam hari punya pelita, sehingga tahu apa isi surat dari rajanya. Ya, sehingga itu kalau perintah akan mereka laksanakan, kalau larangan akan mereka tinggalkan. Ini sebuah mathal ataupun perumpamaan yang bagus ya, antara yang baca Quran tahu terjemahannya dengan yang tidak tahu terjemahannya. Kemudian tahapan yang keempat adalah membaca Al-Quran dengan penghayatan yang mendalam, dengan perenungan yang mendalam, sehingga bisa menimbulkan ketenangan dalam hati. Dan inilah yang dimaksudkan dengan firman Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya orang-orang yang beriman yang hati mereka menjadi tenang karena ingat kepada Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan ingat kepada Allah maka hati menjadi tenang. Nah, kalau kita baca Quran berarti kita masih zikir kepada Allah, masih ingat kepada Allah. Karena yang kita baca adalah firman Allah. Nah, maka kalau diresapi, dihayati itu akan bisa menimbulkan ketenangan di dalam hati kita. Jadi itulah 4 tingkatan dalam bacaan Al-Quran. Nah, kita ada di tingkatan yang keberapa, ya kita sendiri yang tahu. Ya, apakah tingkat 1, apakah tingkat 2, apakah tingkat 3, atau sudah sampai kepada puncaknya yaitu tingkat yang keempat. Yang dengan baca Quran, karena kita paham artinya, bisa menimbulkan ketenangan jiwa.
Dan itu butuh proses yang panjang itu. Bagaimana dengan baca Quran hatinya jadi tenang, tidak gundah gulana, itu butuh proses yang panjang. Yang penting ada ikhtiar, ada usaha dulu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, manhaj yang ketiga, pertama mendengarkan, kemudian membaca, kemudian yang ketiga adalah mentadaburi Al-Quran. Tadabbur memang ada kemiripan arti dengan tafakur, ya. Tetapi sesungguhnya tadabbur itu punya makna yang lebih dari sekedar tafakur atau kontemplasi, perenungan, yaitu menghayati, memahami ayat-ayat Al-Quran dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah yang sedekat-dekatnya. Itu makna tadabbur. Jadi dengan menghayati, memahami ayat Al-Quran direnungkan, itu akan menjadikan dirinya menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna tadabbur. Dan ternyata tadabbur itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Ya, dasarnya apa? Dasarnya adalah firman Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, mubarakun, yang penuh dengan keberkahan. Untuk apa? Liyadabbaru. Jadi Allah turunkan kitab sucinya Al-Quran yang penuh keberkahan itu untuk ditadaburi. Lebih dari sekedar untuk dibaca tok. Berarti dihayati, direnungkan. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar menjadi pelajaran atau peringatan bagi orang-orang yang berakal. Kalau Allah mensifati Al-Quran dengan kata-kata mubarak, Quran yang penuh dengan keberkahan, kemudian dikaitkan dengan perintah untuk tadabbur, artinya apa? Artinya bahwa kita akan mendapatkan keberkahan Al-Quran kalau Quran itu ditadaburi. Lebih dari sekedar dibaca tok. Karena pada ayat ini Allah mensifati Quran dengan mubarak. Kemudian ada perintah liyadabbaru, untuk ditadaburi. Artinya kalau kita ingin mendapatkan keberkahan Al-Quran, di samping membacanya juga harus direnungkan. Baru kita akan mendapatkan keberkahan Al-Quranul Karim. Ya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian manhaj yang keempat, yang terakhir adalah dengan mengamalkan dan ikut menyebarluaskan Al-Quran. Jadi Al-Quran yang sudah kita baca, yang sudah kita renungkan, itu harus kita amalkan. Ya. Kemudian setelah itu kita ikut menyebarluaskan Al-Quran. Tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya. Dan ini kewajiban kita semuanya. Bukan hanya kewajiban para ustadz, para kiai, para mubalik. Kita semuanya punya kewajiban untuk menyebarluaskan Al-Quran sesuai dengan kemampuan masing-masing, agar tidak ada lagi kaum muslimin yang buta Al-Quran. Buta Al-Quran ada dua macam, ada yang hakiki, ada yang majazi. Kalau dikatakan buta Al-Quran hakiki, berarti buta Al-Quran yang sebenarnya. Muslim, tapi tidak bisa membaca Quran. Itu namanya buta hakiki, buta yang sebenarnya. Karena tidak seharusnya seorang muslim tidak bisa membaca Quran, harus bisa membaca Quran. Karena itu kitab sucinya, karena itu adalah pedoman hidupnya. Dan karena Quran merupakan surat cinta Allah kepada kita selaku hambanya.
Maka muslim harus bisa membaca Quran. Kalau tidak bisa dikatakan buta Al-Quran dalam makna yang hakiki, makna yang sebenarnya. Yang kedua, buta Quran majazi. Majaz itu kan kiasan. Artinya muslim bisa membaca Quran tapi tidak bisa mengamalkan isinya. Jadi sikap dan kelakuannya itu bertentangan dengan isi Al-Quran. Quran melarang, dia malah melaksanakan. Quran merintahkan, dia malah meninggalkan. Tetapi dia bisa baca Quran. Bahkan bagus bacaannya. Maka dikatakan buta Al-Quran dalam makna majazi. Nah, dengan semuanya terlibat untuk memasyarakatkan Al-Quran dan mengqurankan masyarakat, maka diharapkan tidak ada lagi kaum muslimin yang buta Al-Quran. Dan kita cukup senang di mana-mana banyak TPQ sekarang juga menjamur, ada rumah-rumah Quran, rumah-rumah tahfidz, itu kan luar biasa. Ya. Dan ternyata yang ikut tidak hanya yang anak-anak, banyak orang tua juga yang ikut kegiatan di rumah tahfidz, rumah Al-Quran itu banyak sekarang. Dan menjamur di mana-mana itu. Itu di antara upaya untuk memasyarakatkan Al-Quran itu. Ya, termasuk antusiasnya luar biasa itu, sudah tua-tua masih mau belajar, itu kan luar biasa itu. Ya. Dan sesungguhnya ada jaminan dari Allah SWT akan memberikan kemudahan bagi siapa yang ingin belajar Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Di sini ada qad. Qad itu litahqiq, untuk memberikan penguatan, sungguh kata Allah. Sungguh benar-benar kami akan mudahkan Al-Quran sebagai pelajaran. Ini artinya busyra, kabar gembira. Ada kabar gembira dari Allah, Allah akan mudahkan bagi siapa saja yang ingin mempelajari Al-Quran. Allah akan beri kemudahan. Ini janji Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Tinggal orangnya mau ataukah tidak. Kalau mau, akan dimudahkan oleh Allah SWT. Belajar membacanya, belajar artinya, bahkan untuk menghafalkannya, itu akan dimudahkan oleh Allah. Karena ini janji Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Yang kedua, itu adalah tantangan. Fahal min muddakir. Maka adakah orang yang mau menjadikan sebagai pelajaran ataukah tidak? Jadi pertama itu kabar gembira, yang keduanya tantangan. Allah sudah menjanjikan akan ngasih kemudahan. Ya. Kadang kita lihat sudah mencapai usia 70, semangat untuk menghafal itu kan luar biasa ya. Kita kadang browsing di YouTube, lihat ini nenek-nenek itu sudah 70 tahun masih semangat untuk menghafal. Kan luar biasa ini. Ya meskipun tidak tahu nanti dapatnya berapa, tapi yang kita hargai adalah semangatnya itu. Ya meskipun mungkin tidak bisa 30 juz, tapi kan semangatnya luar biasa itu. Dan yakinlah Allah pasti akan ngasih kemudahan, karena Allah telah berjanji ya lewat firman-Nya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya mas sekalian yang dirahmati Allah, barangkali itulah yang bisa kita kaji pada pagi hari ini seputar akhlak pewaris Al-Quran. Ya, kalau kita ingin masuk golongan yang ketiga, ya kita harus lebih mengakrabkan diri kita dengan Al-Quran. Jadi usahakan minimal kita golongan kedua lah, jangan sampai golongan yang pertama, ya, yang menganiaya diri sendiri. Kalau bisa masuk golongan yang ketiga luar biasa itu. Karena janjinya apa? Yadkhulunal jannata bighairi hisab. Akan masuk surga tanpa hisab. Kalau masuk golongan kedua akan dihisab, tapi dengan hisab yang diringankan. Tapi golongan yang pertama akan dihisab lama di padang mahsyar, meskipun pada akhirnya nanti akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa kita kaji, semoga ada manfaatnya, dan marilah kita tingkatkan bacaan Quran kita, khususnya di bulan
Ramadan ini, sehingga Quran nanti insya Allah akan memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Dan marilah kita akhiri taklim kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Wala haman illa farajtah, wala karban illa nafastah, wala maridan illa syafaitah, wala dainin illa qadaitah, wala mu'siran illa yasartah, wala dhalan illa hadaitah, wala ghaiban illa radatah, wala hajatan min hawaji dunya hiya laka ridha wala nafiha shalah illa antana ala qadaiha wa yassartaha lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wala taj'al fina wala ma'na syaqiyan wala mahruma. Allahumma la tufarriq hadzal jam'al mubarak fi hadzal makanil mubarak illa bi dhanbin maghfur wa 'aibin mastur wa 'amalin mutaqabbalin mabrur ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Allahumma hadha ad-du'a wa minkal ijabah ya sami'ad du'a ya dzal mani wal ata. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.